Malam itu hujan turun tanpa ampun di kawasan BSD. Ruang tamu rumah keluarga Wijoyo terang benderang, tapi udaranya terasa beku. Saya berdiri di tengah ruangan dengan selembar kertas di hadapan saya. Surat pernyataan penyerahan harta, 3 miliar rupiah. Bu Sutina, ibu mertua saya, mendorong pulpen itu ke arah saya. Tanda tangani, katanya dingin. Anggap saja uang tahu diri. Wulan, adik ipar saya, tertawa kecil di sofa. Cepat, Mbak. Jangan buang waktu kami. Saya menatap suami saya, Mas Haryo. Saya hanya menunggu satu kalimat darinya. Satu kalimat kecil saja. Jangan begitu pada Anissa. Tapi ia menunduk, memandang lantai. Diam seperti tembok. Lalu Bu Sutina kehilangan kesabaran. Tangannya terangkat dan tamparan itu mendarat di pipi saya. Bunyinya kering di tengah ruangan. Tahu diri sedikit, desisnya. Perempuan tidak punya apa-apa. Kok berani menatap saya seperti itu? Saya tidak menangis. Saya tidak gemetar. Karena di dalam tas saya ada sesuatu yang tidak mereka tahu. Selembar akta dan sebuah ponsel yang sejak tadi merekam setiap kata mereka. Mereka pikir mereka sedang merampas segalanya dari saya. Padahal mereka sedang menggali liang untuk diri mereka sendiri. Halo, sahabat cerita. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita mulai, kalau kamu suka kisah tentang kesabaran yang akhirnya menemukan jalannya, tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng. Kisah malam ini tentang seorang perempuan yang ditekan habis-habisan. Sampai akhirnya angka-angka yang ia catat sendiri berbalik menjadi senjata. Mari kita mulai. Nama saya Anissa Rahmawati. Saat itu usia saya 33 tahun. Saya bekerja sebagai auditor internal. Sudah 8 tahun saya berkutat dengan angka, neraca, dan laporan keuangan. Pekerjaan saya sederhana, memastikan setiap rupiah yang masuk dan keluar punya catatan yang benar. Saya menikah dengan Mas Haryo 5 tahun lalu. Ia anak sulung keluarga Wijoyo, keluarga yang punya sebuah pabrik mebel kecil di pinggiran kota. Saat kami menikah, pabrik itu sedang sekarat. Hutang menumpuk, pembukuan berantakan, dan tidak ada satupun yang mengerti laporan keuangan. Bu Sutina, ibu mertua saya, adalah pemilik nama di atas kertas, tapi ia tidak bisa membaca neraca sama sekali. Mas Haryo disebut direktur, padahal ia hanya menandatangani apa yang ibunya suruh. Maka sayalah yang turun tangan. Saya masih ingat tahun-tahun pertama pernikahan. Saat itu, Bu Sutina belum sekejam sekarang. Ketika pabrik masih sekarat, ia bersikap manis pada saya. Ia memanggil saya anak, menyuguhi saya teh, dan memuji kepandaian saya mengurus angka. Untung ada Anissa, katanya dulu, di depan kerabat. Menantu saya ini pintar, dia yang menyelamatkan keluarga kita. Saya percaya itu tulus. Saya bekerja siang malam, membenahi pembukuan pabrik itu dari nol. Saya yang berhadapan dengan bank. Saya yang menyusun ulang seluruh sistem keuangannya. Dalam 3 tahun, pabrik yang hampir tutup itu kembali bernapas. Pesanan datang lagi. Hutang lunas. Keuntungan mulai mengalir. Dan justru saat itulah sikap Bu Sutina berubah. Begitu uang mulai banyak, pujian itu berhenti. Berganti dengan perintah, omelan, dan penghinaan. Saya baru mengerti kemudian. Ia manis pada saya selama ia membutuhkan saya. Begitu pabrik aman, saya tak lebih dari alat yang sudah selesai dipakai. Tapi tidak ada yang mengucapkan terima kasih lagi. Di mata Bu Sutina, saya tetaplah menantu dan menantu baginya. Adalah pelayan yang kebetulan bisa berhitung. Rumah tempat kami tinggal ada di BSD, sebuah rumah 2 lantai yang cukup besar. Rumah itu dibeli 3 tahun lalu, saat pabrik mulai untung. Saya ingat betul prosesnya, karena sayalah yang mengurus semua dokumennya. Tapi saat itu, saya belum tahu betapa pentingnya satu detail kecil di dalam akta rumah itu. Detail yang kelak akan mengubah segalanya. Saya ingat, saat rumah itu dibeli, kas perusahaan masih dipakai untuk melunasi sisa hutang pabrik. Maka,
uang muka rumah yang jumlahnya tidak sedikit. Sebagian besar saya tutup dengan tabungan pribadi saya. Saat itu, Bu Sutina dan Mas Haryo tidak mau repot. "Kamu saja yang urus semuanya, Nis," kata mereka. "Kami percaya sama kamu." Mereka bahkan tidak hadir saat penandatanganan di hadapan notaris. Hanya saya dan Pak Tono. Saya menandatangani akta itu dengan nama saya sebagai pemilik. Bukan karena saya berniat licik, tapi karena memang sayalah yang membayar bagian terbesarnya. Lalu hidup berjalan, dan tidak ada yang pernah menanyakan akta itu lagi. Mereka pikir rumah itu otomatis milik keluarga. Saya menyimpan dokumen itu di laci dan melupakannya untuk sementara. Mari saya ceritakan bagaimana hidup saya di rumah itu. Setiap pagi, saya bangun pukul 4. Menyiapkan sarapan untuk seisi rumah sebelum berangkat ke kantor audit saya. Pulang kerja, saya tidak boleh langsung istirahat. Ada cucian, ada makan malam, ada lantai yang harus disapu. Bu Sutinah punya aturan. Menantu tidak boleh duduk sebelum semua pekerjaan rumah selesai. Wulan, adik ipar saya, sama sekali tidak menyentuh pekerjaan rumah. Ia 29 tahun. Katanya, ia jualan online. Tapi sebagian besar waktunya dihabiskan untuk berbelanja dan memamerkan barang baru. Setiap kali saya pulang lelah, Wulan akan duduk di sofa sambil bermain ponsel, lalu melempar komentar pedas. "Mbak Anissa itu kerja melulu alasannya. Sudah 5 tahun jadi menantu. Menyapu lantai saja masih belang-belang, saya hanya diam. Karena saya tahu, menjawab hanya akan dicap melawan." Mas Haryo, suami saya selalu memilih jalan paling aman, diameter. Setiap kali ibunya atau adiknya merendahkan saya, ia akan pura-pura sibuk dengan ponselnya. Saya pernah bertanya padanya, suatu malam di kamar, "Mas, apa Mas tidak pernah merasa keberatan dengan cara ibu memperlakukan saya?" Ia menghela napas, lalu menjawab pelan, "Sabar saja, Nis. Ibu sudah tua, nanti juga berubah." Tapi Bu Sutinah tidak pernah berubah. Dan kesabaran saya perlahan mulai menemukan batasnya. Pernah, suatu malam, saya benar-benar ingin pergi. Saya sudah mengemas sebagian baju ke dalam koper. Tapi saya berhenti di depan pintu kamar. Saya teringat para karyawan pabrik. Saya teringat Mbak Asih, pembantu rumah yang sudah tua, yang selalu diam-diam menyisihkan makanan untuk saya saat saya belum sempat makan. Kalau saya pergi begitu saja, semuanya akan kacau. Dan saya akan pergi dengan tangan kosong, dianggap sebagai menantu yang kabur. Maka saya mengurungkan niat. Saya kembalikan baju-baju itu ke lemari. Bukan karena saya takut, tapi karena saya tahu kalau saya pergi, saya harus pergi dengan cara saya sendiri, dengan kepala tegak, bukan dengan air mata. Yang membuat saya bertahan bukanlah cinta. Cinta itu sudah lama habis. Yang membuat saya bertahan adalah pabrik itu dan rumah itu. Karena diam-diam, saya tahu sesuatu yang tidak mereka sadari. Saya tahu setiap angka di perusahaan keluarga ini. Justru karena sayalah yang mencatatnya. Dan suatu hari, angka-angka itu akan bicara. Semuanya bermula pada satu malam di awal musim hujan. Saya pulang kerja lebih larut dari biasanya. Audit akhir tahun di kantor membuat saya kelelahan. Begitu masuk rumah, Bu Sutinah sudah berdiri di ruang tamu dengan wajah masam. Di bawah meja, ada beberapa remah kue yang tercecer. Bukan saya yang menjatuhkannya. Tapi itu tidak penting baginya. "Kamu ini menyapu macam apa?" Suaranya naik. "Pulang malam, rumah dibiarkan kotor begini. Keluarga kami mengambil kamu jadi menantu, bukan untuk dilayani." Saya menunduk. "Maaf, Bu, akan saya bersihkan sekarang." Tapi sebelum saya sempat mengambil sapu, Wulan sudah menyahut dari sofa. "Tuh kan, Mbak Anissa selalu begitu. Alasannya kerja terus. Saya yang cuma jualan online saja lebih rapi mengurus rumah daripada dia." Dada saya sesak. Ucapan Wulan tidak benar. Tapi membuat saya bingung harus menjawab apa. Saya membungkuk untuk menyapu remah-remah itu. Tepat saat itu, Bu Sutinah merebut sapu dari tangan saya. "Sini. Kalau caramu begitu, sampai pagi juga tidak akan bersih." Belum sempat saya berdiri tegak. Gagang sapu itu
mengayun ke punggung saya. Pukulannya tidak cukup keras untuk membuat saya jatuh, tapi cukup membuat seluruh tubuh saya membeku. Bunyi gagang sapu yang mengenai punggung saya terdengar kering di ruang tamu. Saya berdiri kaku, kedua tangan terkulai. Telinga saya berdenging. Pukulan itu tidak seberapa sakitnya, tapi rasa malunya menusuk sampai ke leher. Usia saya sudah lebih dari 30 tahun. Saya istri dari anaknya selama 5 tahun. Saya yang membenahi pabrik keluarga ini. Saya yang berhadapan dengan bank untuk mereka. Tapi hanya karena beberapa remah kue, ia memukul saya di depan suami dan adik ipar saya. Saya menoleh ke arah Mas Haryo. Ia duduk di meja makan, memegang ponsel. Wajahnya menunduk, seolah tidak mendengar apa-apa. Saya hanya menunggu satu kalimat darinya. Satu kalimat kecil saja. Jangan begitu pada Anissa. Tapi ia tetap diam. Keheningannya terasa lebih dingin daripada hujan di luar. Malam itu, saya tidur memunggungi suami saya. Dan untuk pertama kalinya, saya tidak menangis. Saya hanya berpikir, tenang, dingin, penuh perhitungan. Beberapa hari setelah kejadian sapu itu, Wulan datang ke kamar saya. Kali ini dengan wajah manis. Mbak, pinjam uang dong, 15 juta. Buat modal jualan. Nanti pasti saya kembalikan. Saya tahu betul, ini bukan pertama kalinya. Sudah 3 kali Wulan meminjam uang. Tidak ada satupun yang ia kembalikan. Tapi saya memberinya lagi. Bukan karena percaya, tapi karena saya ingin tahu sampai mana ia akan melangkah. 2 minggu kemudian, saya melihat unggahan Wulan. Tas baru, sepatu baru. Makan di restoran mahal. 15 juta yang katanya untuk modal jualan. Ternyata habis untuk gaya hidup. Saat saya menagih dengan halus, Wulan malah tersinggung. Ya ampun, Mbak, cuma 15 juta saja diungkit-ungkit. Pelit banget jadi orang. Pantas saja ibu sebal sama Mbak. Saya tidak membalas. Saya hanya mencatat tanggal, jumlah, dan janji yang tidak pernah ia tepati. Karena saya tahu suatu hari semua catatan ini akan berguna. Tekanan itu tidak berhenti pada uang. Suatu sore, keluarga besar Wijoyo berkumpul untuk arisan di rumah. Di depan semua kerabat, Bu Sutinah memamerkan Wulan. Anak saya yang ini pintar cari uang sendiri. Jualan online, laris. Lalu ia menoleh ke saya dengan nada merendahkan. Kalau yang ini, menantu saya. Kerja kantoran katanya, tapi mengurus rumah saja masih belang-belang. Para kerabat tertawa kecil. Saya hanya tersenyum tipis, menahan panas di dada. Salah satu kerabat, Bu Ratna, bertanya pada saya, Anissa, kerja di mana? Tuh, belum sempat saya menjawab. Bu Sutinah memotong. Kerjanya tidak jelas, cuma jadi tukang hitung-hitung di kantor kecil. Tukang hitung-hitung, itulah cara ia menyebut profesi saya. Saya seorang auditor bersertifikat yang menyelamatkan pabrik keluarganya dari kebangkrutan. Tapi di mulutnya, saya hanya tukang hitung-hitung. Saya menelan semua itu karena saya tahu kata-kata tidak akan menang melawan orang yang menutup telinga. Yang menang adalah bukti, dan bukti saya punya. Beberapa hari kemudian, masalah baru datang. Pagi itu, di meja makan, Bu Sutinah mengeluarkan keputusan yang sudah ia rancang. Anissa, mulai bulan depan, kamu berhenti kerja. Saya mengangkat wajah. Berhenti. Bu, kenapa? Perempuan yang sudah menikah itu di rumah saja, mengurus suami, mengurus keluarga. Pekerjaanmu di kantor itu hanya membuat kamu sok pintar. Saya menatap Mas Haryo. Ia mengaduk teh. Tidak berkata apa-apa. Bu, kata saya, tenang. Kalau saya berhenti, siapa yang akan mengurus pembukuan pabrik? Bu Sutinah tersinggung. Pabrik itu urusan keluarga Wijoyo, bukan urusan kamu. Kamu pikir tanpa kamu, kami tidak bisa apa-apa. Saya terdiam, tapi di dalam hati, satu hal menjadi jelas. Mereka ingin saya tetap melayani di rumah, tapi tidak ingin saya menyentuh angka-angka perusahaan lagi. Mereka ingin tangan saya, tapi tidak ingin mata saya. Pertanyaannya hanya satu, kenapa saya tidak berhenti kerja?
Saya hanya berpura-pura menurut, sambil mulai memperhatikan lebih teliti. Karena satu hal mengganjal di pikiran saya. Kenapa mereka begitu bersikeras? Saya tidak menyentuh pembukuan perusahaan. Apa yang sebenarnya mereka sembunyikan? Sebagai auditor, saya tahu satu prinsip. Orang yang paling ngotot menjauhkanmu dari angka biasanya adalah orang yang punya sesuatu untuk disembunyikan di balik angka itu. Dan apa yang saya temukan membuat saya tidak bisa tidur berhari-hari. Suatu sore, saya kembali ke kantor pabrik untuk mengambil dokumen yang tertinggal. Kantornya sepi. Saya membuka laci tempat rekening koran perusahaan disimpan. Di sanalah saya melihatnya. Beberapa transaksi besar dalam 2 bulan terakhir. Uang ditarik dari rekening perusahaan. Jumlahnya tidak kecil. Ratusan juta. Penerimanya bukan pemasok, bukan karyawan. Penerimanya adalah rekening pribadi Wulan. Dan satu lagi, atas nama Bu Sutinah. Tangan saya dingin. Selama ini, merekalah yang menguras kas perusahaan untuk gaya hidup Wulan, untuk keperluan pribadi Bu Sutinah. Dan mereka ingin saya berhenti jadi auditor, supaya tidak ada yang melihat lubang itu. Saya tidak berkata apa-apa pada siapapun. Saya hanya memotret setiap lembar mutasi itu, lalu menyimpannya rapat-rapat. Karena saya tahu, bukti yang tergesa-gesa hanya akan terbuang sia-sia. Saya akan menunggu sampai waktunya tepat. Tapi semakin saya teliti, semakin banyak yang saya temukan. Beberapa hari kemudian, saat memeriksa daftar gaji karyawan, saya menemukan satu nama yang janggal. Nama Wulan tercantum sebagai karyawan pabrik dengan gaji bulanan. Padahal Wulan tidak pernah sekalipun bekerja di sana. Gaji fiktif. Setiap bulan, uang perusahaan mengalir ke rekening Wulan dengan kedok gaji karyawan. Saya menghela napas panjang. Ini bukan lagi soal ibu mertua yang galak. Ini soal keluarga yang sistematis menggerogoti perusahaan yang saya selamatkan. Sore itu, saya berjalan keliling pabrik. Para karyawan menyapa saya dengan hormat. Pak Darto, mandor tertua, menghampiri saya. Bu Anissa, terima kasih ya. Sejak ibu yang urus keuangan, gaji kami selalu tepat waktu. Dulu sebelum ibu datang, sering telat. Saya tersenyum. Hati saya hangat untuk sesaat. Pak Darto, kata saya pelan. Kalau suatu hari ada perubahan di pabrik ini, saya harap Bapak dan teman-teman tetap tenang. Pekerjaan kalian akan saya jaga. Pak Darto mengangguk, meski ia tidak mengerti maksud saya. Tapi saya sudah mulai memikirkan mereka. Karyawan-karyawan yang tidak bersalah, yang hidupnya bergantung pada pabrik ini. Apapun yang akan saya lakukan nanti, saya tidak ingin mereka menjadi korban. Akhir pekan itu, Wulan mengadakan pesta ulang tahun di rumah. Ia mengundang banyak teman. Dan seperti biasa, sayalah yang disuruh menyiapkan semuanya. Memasak, menata meja, mencuci piring. Di hadapan teman-temannya, Wulan memperkenalkan saya dengan nada yang membuat dada saya panas. Oh, itu menantu di rumah ini. Kebetulan bisa masak, jadi sekalian saja bantu-bantu. Teman-temannya menatap saya seperti menatap pelayan. Ada yang bahkan menyodorkan piring kotor sambil berkata, "Mbak, tolong cucikan ya." Saya mengambil piring itu. Tangan saya tenang, tapi di dalam sesuatu sudah bulat. Saat itu, saya sedang menyelesaikan audit yang akan membongkar seluruh keluarga ini. Saya memegang bukti yang bisa meruntuhkan mereka, tapi mereka masih menyodorkan piring kotor ke tangan saya, mengira saya tidak punya apa-apa. Saya tersenyum sopan. Saya cuci piring itu sampai bersih, karena saya tahu sebentar lagi merekalah yang harus membersihkan kekacauan yang mereka buat sendiri. Malam itu, setelah semua tamu pulang dan rumah kembali sunyi, saya berdiri di dapur sendirian. Saya menatap tangan saya yang lelah. 5 tahun tangan ini melayani keluarga yang tidak pernah menganggap saya manusia. Saya berbisik pelan pada diri saya sendiri. Cukup. Sudah cukup. Mulai besok, saya akan menyiapkan langkah terakhir. Beberapa malam kemudian, saya tidak sengaja mendengar percakapan di ruang keluarga. Suara Bu Sutinah, pelan tapi jelas. "Haryo, kamu harus tegas. Ceraikan Anissa. Tapi sebelum itu, kita kuras dulu tabungannya. Perempuan itu pasti punya simpanan banyak." Lalu, suara Mas Haryo, suami saya. "Iya, Bu,
Nanti saya atur. Yang penting, ibu jangan terlalu kasar dulu, biar dia tidak curiga. Saya berdiri di balik dinding, dada saya dingin. Jadi, suami saya bukan hanya diam, ia ikut merencanakan. Ia bagian dari semua ini sejak awal. Selama ini saya pikir Mas Haryo hanya lemah. Ternyata, ia bukan lemah, ia memilih. Dan ia memilih ibunya, bukan saya. Malam itu, sisa rasa sayang terakhir yang masih saya simpan untuknya padam total. Tekanan di rumah semakin menjadi. Minggu berikutnya, Wulan datang ke kamar saya tanpa mengetuk. "Mbak, saya dengar Mbak punya tabungan sendiri ya? Lumayan banyak katanya." Saya menatapnya. "Itu uang hasil kerja saya." "Wulan, kenapa?" Ia tersenyum manis yang dibuat-buat. "Ibu bilang, perempuan tidak boleh menyimpan uang sendiri-sendiri. Nanti tidak bisa atur keuangan. Lebih baik Mbak serahkan saja ke ibu, biar dikelola untuk keluarga." Saya hampir tertawa, tapi saya menahannya. Bilang ke ibu, tabungan saya sudah saya kelola dengan baik. Saya seorang auditor. Wulan, justru saya yang paling tahu cara menyimpan uang. Wajah Wulan berubah. Ia pergi tanpa berkata apa-apa. Tapi saya tahu itu belum berakhir. Malam itu, di meja makan, Bu Sutinah memulai serangannya. "Anissa, saya dengar kamu menolak menyerahkan tabunganmu. Kamu ini tidak tahu diri." "Bu, itu uang saya, hasil kerja saya sendiri." "Hasil kerja," suaranya meninggi. "Kalau bukan karena keluarga ini menikahimu, kamu bisa punya status apa? Dulu, kamu cuma perempuan biasa, keluarga Wijoyo yang mengangkat derajatmu." Saya menatap matanya. "Bu, justru sayalah yang menyelamatkan pabrik keluarga ini dari kebangkrutan. Apakah ibu lupa?" Untuk sesaat, ruangan hening. Lalu Bu Sutinah menggebrak meja. "Beraninya kamu mengungkit-ungkit. Dasar menantu durhaka." Mas Haryo seperti biasa hanya menunduk. Saya berdiri, meninggalkan makan malam yang tidak saya sentuh. Di kamar, saya duduk di tepi ranjang. Saya tarik napas panjang. Mereka mengincar tabungan saya. Mereka mengincar setiap rupiah yang saya punya. Tapi mereka tidak tahu bahwa saya memegang sesuatu yang jauh lebih berharga daripada tabungan itu. Sebuah dokumen yang sejak dulu saya simpan dan belum pernah saya tunjukkan pada siapapun. Saya belum membukanya. Belum waktunya. Beberapa hari kemudian, masalah di pabrik mulai terlihat ke permukaan. Sore itu, seorang pemasok kayu datang ke rumah. Wajahnya tegang. "Bu Sutinah," katanya, "tagihan bulan lalu belum dibayar. Sudah jatuh tempo 2 minggu. Kalau tidak dilunasi, saya hentikan pasokan." Bu Sutinah panik. Ia tidak mengerti kenapa kas perusahaan tiba-tiba kosong, padahal pesanan sedang ramai. Tentu saja, ia tidak mengerti, karena uang itu sudah ia dan Wulan tarik untuk keperluan pribadi. Saya berdiri di dapur, mendengar semuanya. Saya tahu persis berapa sisa kas perusahaan saat itu. Hampir tidak ada. Bu Sutinah menoleh ke saya, dengan nada yang mendadak melunak. "Anissa, kamu kan ngerti soal beginian. Coba urus dulu pemasok itu." Saya hampir tertawa saat butuh. Saya tiba-tiba menjadi orang yang ngerti saat tidak butuh. Saya hanya menantu yang harus tahu diri. Tapi saya tidak menolak. Saya temui pemasok itu. Dan saya minta perpanjangan waktu 1 minggu. Bukan untuk menyelamatkan mereka, tapi untuk menjaga karyawan pabrik yang tidak bersalah agar tetap bisa bekerja. Malam itu, saya semakin yakin perusahaan ini sedang digrogoti dari dalam. Dan saya satu-satunya yang melihatnya. Lebaran datang 2 minggu kemudian. Setiap tahun, beban itu jatuh ke pundak saya. Sayalah yang menyiapkan puluhan parcel untuk kerabat keluarga Wijoyo. Saya yang memasak opor, rendang, dan kue-kue kering sampai larut malam. Sementara Wulan hanya duduk, memotret hidangan. Lalu mengunggahnya ke media sosial, seolah ia yang membuatnya. "Capek banget masak buat lebaran," tulis Wulan di status. Lengkap dengan foto rendang buatan saya. Komentar berdatangan memujinya. Wulan membalas dengan emoji bangga. Saya hanya melihatnya dari dapur. Tangan saya masih berbau bawang saat para tamu datang. Bu Sutinah memperkenalkan Wulan sebagai anak perempuan yang pandai memasak. Saya
yang sejak subuh berkutat di dapur. Diperkenalkan sebagai menantu yang kebetulan membantu. Saya tersenyum sopan pada para tamu, tapi di dalam sesuatu sudah membeku. Saya menyadari satu hal. Di rumah ini, kerja keras saya selalu menjadi milik orang lain. Selesai Lebaran, ada kejadian yang membuat saya benar-benar membuka mata. Suatu malam, Bu Sutinah mengeluh dadanya sakit. Ia berbaring di kamar, mengerang. Saya panik. Saya hendak membawanya ke rumah sakit, tapi Wulan menahan saya. Tidak usah berlebihan. Mbak, Ibu cuma masuk angin. Esok paginya, Bu Sutinah sudah segar bugar. Bahkan ia bercerita pada tetangga sambil tertawa. Kemarin saya pura-pura sakit. Saya mau lihat. Si Anissa itu benar peduli atau cuma pura-pura? Saya mendengarnya dari balik pintu. Hati saya dingin. Saya merawat keluarga ini dengan tulus selama 5 tahun. Dan mereka masih menguji ketulusan saya dengan sandiwara. Sejak hari itu, saya berhenti berharap. Saya hanya mengamati, mencatat, dan menunggu. Setiap kebohongan mereka, setiap penghinaan, setiap rupiah yang mereka selewengkan, saya simpan rapi di dalam ingatan dan di dalam map saya. Mereka pikir saya semakin penurut, padahal saya semakin siap. Di tengah semua itu, ada satu orang di rumah itu yang berpihak pada saya, Mbak Asih. Pembantu yang sudah belasan tahun bekerja untuk keluarga Wijoyo. Suatu malam, ia mengetuk pintu kamar saya pelan. Wajahnya cemas. Bu Anissa, bisiknya. Saya tidak sengaja dengar, Ibu dan Mbak Wulan sedang merencanakan sesuatu. Mereka mau menyuruh Bu Anissa cerai, lalu meminta uang banyak. Hati-hati ya, Bu. Saya menggenggam tangannya. Terima kasih, Mbak Asih. Saya sudah tahu. Dan saya sudah siap. Mbak Asih menatap saya dengan mata berkaca-kaca. Bu Anissa orang baik. Saya tidak tega melihat ibu memperlakukan Bu Anissa seperti ini. Padahal Bu Anissa yang menyelamatkan keluarga ini. Saya tersenyum. Di rumah yang dingin itu, hanya Mbak Asih yang memperlakukan saya seperti manusia. Mbak Asih, apapun yang terjadi nanti, saya akan pastikan Mbak Asih baik-baik saja, kata saya. Beberapa hari kemudian, kesabaran saya diuji untuk kesekian kalinya. Pulang kerja, saya menemukan beberapa baju kerja saya tergeletak di lantai kamar, basah dan kotor. Saya bertanya pada Mbak Asih. Dengan takut-takut, ia bercerita. Tadi ibu masuk ke kamar Bu Anissa. Beliau bilang, baju-baju kantor ini bikin Bu Anissa sok sibuk. Lalu beliau lempar ke lantai dan siram air. Saya memungut baju-baju itu satu persatu. Tangan saya tidak gemetar. Ini hanya baju. Bisa dicuci, bisa diganti. Tapi yang mereka injak bukan baju saya. Yang mereka injak adalah profesi saya, identitas saya. Satu-satunya hal yang masih membuat saya merasa berharga. Malam itu, saya membuka laci. Saya pandangi map berisi foto-foto mutasi rekening, daftar gaji fiktif, dan akta rumah itu. Saya belum membukanya untuk menyerang, belum waktunya. Tapi saya tahu, waktu itu semakin dekat. Puncaknya datang seminggu kemudian. Pagi itu, Mas Haryo memanggil saya ke ruang tamu. Bu Sutinah dan Wulan sudah duduk di sana. Wajah suami saya tegang. Di tangannya ada selembar kertas. Nis, katanya. Suaranya hampir tidak terdengar. Saya rasa kita lebih baik berpisah. Saya menatapnya. Anehnya, saya tidak terkejut. Berpisah, ulang saya pelan. Jadi ini yang kalian rencanakan selama ini. Bu Sutinah mengambil alih bicara. Iya. Kami sudah pikir matang-matang. Kamu tidak cocok dengan keluarga ini. Lebih baik kalian cerai. Saya tersenyum getir. Baik, kalau itu mau kalian, saya tidak akan menahan. Tapi Bu Sutinah belum selesai. Ia mendorong selembar kertas lain ke arah saya. Tapi ada syaratnya. Kamu harus menyerahkan uang. Tahu diri, 3 miliar. Saya membeku. 3 miliar. Atas dasar apa? Jangan pakai kata atas dasar apa. Suaranya tajam. Kamu sudah 5 tahun jadi menantu keluarga ini. Makan dari dapur kami. Tinggal di rumah kami. Sekarang mau cerai.
ya harus tahu diri. Bagi sedikit untuk keluarga ini, Wulan menambahkan dengan nada menghina. Lagi pula, Mbak, perempuan cerai pegang uang banyak sendirian itu jadi omongan orang. Mending serahkan saja ke kami. Saya menoleh ke Mas Haryo. Mas juga setuju dengan ini. Ia menunduk. Kalau kamu mau berbagi, semuanya jadi lebih mudah. Nis, ibu juga tidak akan marah lagi. Saya tertawa kecil, tapi hati saya pedih. 5 tahun saya menjadi istrinya. Ia tidak pernah sekalipun membuat hidup saya mudah. Sekarang ia menyuruh saya menyerahkan 3 miliar hanya untuk membeli ketenangan dari keluarganya sendiri. Saya meletakkan ponsel saya di atas meja. Diam-diam, saya mengaktifkan perekam suara. Bu, kata saya, tenang. Boleh saya minta penjelasan sekali lagi? Ibu meminta saya menyerahkan 3 miliar rupiah sebagai syarat perceraian. Benar begitu, Bu Sutina, tanpa curiga, menjawab lantang. Iya, 3 miliar. Itu uang, tahu diri. Kalau tidak, jangan harap perceraian ini berjalan mudah. Rumah ini, pabrik ini, semuanya milik keluarga Wijoyo. Kamu tidak berhak apa-apa. Saya menatapnya lekat-lekat. Terima kasih atas penjelasannya. Bu, kata saya. Saya butuh waktu 3 hari untuk memikirkan. Bu Sutinah tersenyum penuh kemenangan. Ia pikir saya menyerah. Padahal, 3 hari itu bukan untuk menyerah. 3 hari itu adalah waktu yang saya butuhkan untuk menyiapkan segalanya. Selama 3 hari itu, saya bergerak diam-diam. Hari pertama, saya menemui Pak Tono. Ia seorang konsultan hukum, sekaligus rekan lama saya sejak masih kuliah. Saya membawa semua dokumen. Foto-foto, mutasi rekening perusahaan, daftar gaji fiktif Wulan, rekaman suara, dan akta rumah yang selama ini saya simpan. Pak Tono memeriksa satu persatu. Ia mengambil kacamatanya, membaca dengan saksama, dan sesekali mengangguk pelan. Lalu ia menatap saya dengan ekspresi yang sulit saya lupakan. Anissa, katanya pelan, kamu sadar apa yang kamu pegang ini? Saya sadar. Pakistan, akta rumah ini sah atas namamu. Secara hukum, rumah itu milikmu sepenuhnya. Mereka tidak punya hak apapun untuk menahanmu atau memerasmu. Ia mengetuk map yang berisi mutasi rekening. Dan ini, penarikan dana perusahaan ke rekening pribadi, ditambah gaji fiktif. Ini bukan urusan rumah tangga lagi. Ini bisa masuk ranah pidana. Kalau kamu mau, saya menggeleng. Saya tidak ingin memenjarakan siapapun. Pakistan, saya hanya ingin keluar dari sini dengan utuh. Dan saya ingin mereka tahu bahwa angka tidak pernah bohong. Pak Tono tersenyum tipis. Kalau begitu, kita pakai bukti ini sebagai posisi tawar. Mereka minta 3 miliar darimu. Dengan bukti ini, justru merekalah yang harus mengembalikan apa yang mereka ambil. Ia menatap saya lekat. Mereka tidak tahu sedang berurusan dengan siapa. Saya pulang dengan kepala tegak. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya merasa punya kendali atas hidup saya sendiri. Hari kedua, saya kembali ke kantor pabrik. Saya cetak ulang seluruh laporan keuangan 3 bulan terakhir. Setiap rupiah yang ditarik Bu Sutinah dan Wulan dari kas perusahaan, saya susun rapi, lengkap dengan tanggal, jumlah, dan nomor rekening penerima. Total uang yang mereka kuras dari perusahaan dalam 2 bulan mencapai hampir 800 juta rupiah. Uang yang seharusnya untuk gaji karyawan dan modal pabrik. Mereka pakai untuk gaya hidup pribadi. Hari ketiga, saya membuka akta rumah itu untuk terakhir kalinya sebelum menghadapi mereka. Dan saya tersenyum. Karena di kolom nama pemilik tertulis satu nama saja, Anissa Rahmawati. 3 tahun lalu, saat rumah itu dibeli, sayalah yang mengurus seluruh prosesnya. Saat itu, pabrik baru mulai untung. Bu Sutina dan Mas Haryo tidak mau repot dengan urusan dokumen. Kamu saja yang urus. Nis, kata mereka waktu itu, sambil melambaikan tangan. Kami percaya sama kamu. Mereka tidak pernah membaca akta itu. Mereka pikir rumah itu otomatis milik keluarga Wijoyo. Padahal, uang muka rumah itu sebagian besar berasal dari tabungan pribadi saya. Karena saat itu, kas keluarga masih dipakai untuk melunasi hutang pabrik. Maka saya mencantumkan nama saya sendiri sebagai pemilik. Sah.
Hitam di atas putih, selama 3 tahun. Mereka tinggal di rumah itu. Menghina saya, memukul saya, mengusir saya, tanpa tahu bahwa rumah yang mereka tinggali itu, secara hukum, adalah milik saya. Hari keempat, saya pulang ke rumah keluarga Wijoyo. Mereka sudah berkumpul di ruang tamu. Bu Sutinah, Wulan, Mas Haryo. Bahkan, beberapa kerabat dekat diundang untuk menyaksikan kemenangan mereka atas saya. Surat penyerahan harta sudah disiapkan di atas meja. 3 miliar. Bagaimana? Bu Sutinah menyeringai. Sudah siap tanda tangan? Saya berjalan tenang ke tengah ruangan. Saya letakkan tas saya di meja sebelum saya tanda tangan. Bu, kata saya. Ada beberapa hal yang ingin saya bereskan lebih dulu. Saya mengeluarkan map pertama. Saya buka. Ini laporan keuangan perusahaan 3 bulan terakhir yang saya audit sendiri. Wajah Bu Sutinah mulai berubah. Dalam 2 bulan terakhir, ada penarikan dari kas perusahaan sebesar hampir 800 juta rupiah ke rekening pribadi Ibu dan rekening Wulan. Ruangan mendadak hening. Uang itu seharusnya untuk gaji karyawan dan modal pabrik, tapi dipakai untuk keperluan pribadi. Dalam istilah saya sebagai auditor, ini namanya penggelapan dana perusahaan. Wulan berdiri. Wajahnya pucat. Mbak, jangan asal bicara. Saya tidak asal bicara. Wulan, saya angkat foto-foto mutasi rekening. Semua ada buktinya. Tanggal, jumlah, nomor rekening, lengkap. Lalu saya mengeluarkan 1 lembar lagi. Dan ini daftar gaji karyawan pabrik. Coba lihat. Wulan, ada namamu di sini sebagai karyawan dengan gaji bulanan. Wulan terpaku. Padahal kamu tidak pernah sehari pun bekerja di pabrik. Ini gaji fiktif. Setiap bulan, uang perusahaan mengalir ke rekeningmu dengan kedok gaji. Para kerabat yang hadir mulai berbisik-bisik. Wajah mereka berubah dari ingin menonton kekalahan saya menjadi tidak percaya pada apa yang mereka dengar. Bu Ratna, kerabat yang dulu menertawakan saya di arisan, kini menatap Bu Sutinah dengan kening berkerut. Bu Sutinah menggebrak meja. Itu uang keluarga. Saya pemilik perusahaan. Saya berhak. Tidak. Bu, suara saya tetap tenang. Ibu pemilik nama, tapi perusahaan itu badan hukum. Menarik dana perusahaan untuk kepentingan pribadi tanpa pencatatan yang benar adalah pelanggaran. Dan saya, sebagai auditor, wajib melaporkannya. Lalu saya mengeluarkan ponsel saya. Saya putar rekaman itu. Suara Bu Sutinah memenuhi ruangan. Jelas. Tanpa celah. Iya. 3 miliar. Itu uang tahu diri. Kalau tidak, jangan harap perceraian ini berjalan mudah. Wajah para kerabat yang diundang berubah. Mereka saling berpandangan. Bu Sutinah memeras menantunya 3 miliar sebagai syarat cerai. Sekarang, seisi keluarga mendengarnya sendiri. Itu rekayasa, teriak Bu Sutinah. Suara ibu sendiri. Bu, mau saya putar sekali lagi? Ia terdiam, bibirnya bergetar. Lalu, saya keluarkan map terakhir. Saya buka perlahan. Dan ini, kata saya, akta rumah ini. Saya letakkan di tengah meja, agar semua orang bisa melihat. Silakan baca kolom nama pemilik. Mas Haryo mengambilnya dengan tangan gemetar. Matanya membaca, lalu wajahnya memutih. Anissa. Ramawati. Ia membaca lirih. Benar, kata saya. Rumah yang kalian tinggali selama 3 tahun ini, atas nama saya. Saya yang membeli dengan tabungan saya. Dan nama saya yang tercantum sebagai pemilik sah. Ruangan benar-benar senyap. Selama 3 tahun, kalian menghina saya di rumah ini. Memukul saya, menyuruh saya seperti pembantu, mengusir saya. Padahal, kalianlah yang menumpang di rumah saya. Bu Sutinah jatuh terduduk di sofa, wajahnya kosong. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya melihat wanita yang selalu angkuh itu kehilangan kata-kata. Jadi begini, saya melanjutkan dengan tenang. Kalian minta saya menyerahkan 3 miliar. Saya tidak akan memberi sepeser pun. Sebaliknya, saya yang punya 3 tuntutan. Pertama,
Dana perusahaan yang Ibu dan Wulan gelapkan, hampir 800 juta, harus dikembalikan ke kas perusahaan, termasuk gaji fiktif Wulan selama ini. Kalau tidak, saya laporkan ke pihak berwajib, lengkap dengan semua bukti ini. Kedua, perceraian ini saya setujui, tapi tanpa syarat uang tahu diri. Saya pergi membawa apa yang memang milik saya, tidak lebih, tidak kurang. Ketiga, rumah ini milik saya, sah, atas nama saya. Kalian punya waktu 1 bulan untuk mencari tempat tinggal baru. Suasana ruangan benar-benar pecah. Salah satu kerabat, Om dari pihak Mas Haryo, berdiri dan menatap Bu Sutina. Sutina, apa ini benar? Kalian mengambil uang perusahaan, lalu memeras menantu sendiri. Bu Sutina tidak bisa menjawab. Mukanya pucat pasi. Wulan menangis. Mbak, tolong. Kami tidak punya tempat lain. Saya menatapnya. Wulan, uang yang kamu pakai berbelanja selama ini adalah uang yang kamu kuras dari perusahaan keluargamu sendiri. Bukan saya yang membuatmu tidak punya tempat, tapi pilihanmu sendiri. Mbak boleh ambil rumahnya, tapi tolong jangan laporkan ke polisi. Wulan terisak. Saya akan kembalikan semuanya. Kembalikan dulu yang kalian ambil. Setelah itu, kita bicara. Kata saya datar. Saya menoleh ke Mas Haryo. Suami yang 5 tahun mendiamkan setiap luka saya. Suami yang ternyata ikut merencanakan kehancuran saya. Mas, selama 5 tahun, saya hanya menunggu 1 kalimat dari Mas. 1 kalimat untuk membela saya. Tapi Mas selalu memilih diam. Saya pikir Mas hanya lemah, ternyata tidak. Beberapa malam lalu, saya dengar sendiri Mas merencanakan ini bersama Ibu. Mengeruk tabungan saya sebelum menceraikan saya. Wajah Mas Haryo memutih. Ia tidak menyangka saya tahu. Sekarang, saya tidak butuh kalimat itu lagi. Saya tidak butuh apapun dari Mas. Saya mengambil surat penyerahan harta yang mereka siapkan. Saya sobek di hadapan mereka. Lalu saya angkat tas saya dan berjalan ke pintu. Di ambang pintu, saya berhenti sejenak. Oh iya, satu hal lagi, Pak Tono. Konsultan hukum saya akan menghubungi kalian besok untuk mengurus pengembalian dana dan proses serah terima rumah. Selamat malam. Saya melangkah keluar. Hujan sudah berhenti dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya bernapas lega. Hari-hari setelah malam itu berjalan seperti yang sudah saya rancang. Pak Tono mengurus semuanya dengan rapi. Surat pengembalian dana perusahaan dikirim resmi ke Bu Sutina dan Wulan. Awalnya mereka mencoba mengulur. Bu Sutina menelepon saya berkali-kali. Kadang memohon, kadang mengancam. Anissa, kita ini keluarga. Masa tega melaporkan ibu mertuamu sendiri? Saya menjawab, tenang, Bu. Ibu sendiri yang bilang saya bukan bagian dari keluarga ini. Ibu sendiri yang menyuruh saya tahu diri. Sekarang saya hanya menjalankan apa yang seharusnya dijalankan. Dalam 2 minggu, dana hampir 800 juta itu dikembalikan ke kas perusahaan penuh. Karena mereka tahu, kalau tidak, laporan ke pihak berwajib akan membuat masalahnya jauh lebih besar. Gaji fiktif atas nama Wulan juga saya hapus dari pembukuan sebagai syarat terakhir sebelum saya menyerahkan urusan keuangan pabrik kepada akuntan baru. Sebelum benar-benar pergi, saya melakukan satu hal terakhir untuk pabrik itu. Saya kumpulkan seluruh karyawan. Saya jelaskan bahwa saya akan berhenti mengurus keuangan mereka. Pak Darto dan yang lain terlihat cemas. Lalu bagaimana dengan gaji kami, Bu? Saya sudah menyiapkan sistem yang rapi, kata saya. Dan saya tinggalkan catatan lengkap untuk akuntan penggantinya selama sistem ini diikuti. Gaji kalian aman. Beberapa dari mereka mengantar saya sampai ke gerbang. Pak Darto menjabat tangan saya erat. Terima kasih, Bu Anissa. Semoga Ibu selalu diberi kebaikan. Saya pergi dengan hati lapang, setidaknya saya tidak meninggalkan orang-orang tak bersalah dalam kesulitan. Perceraian saya dan Mas Haryo berjalan resmi. Tanpa uang, tahu diri. Tanpa syarat apapun yang merugikan saya. Saya keluar dari pernikahan itu dengan membawa apa yang memang milik saya. Tabungan saya, harga diri saya, dan
rumah di BSD itu. Soal rumah. Saya tidak mengusir mereka ke jalan, meski saya berhak. Saya beri waktu 1 bulan penuh, dan saya minta Pak Tono memastikan prosesnya tetap manusiawi. Bukan karena saya kasihan, tapi karena saya tidak ingin menjadi seperti mereka. Saya dengar setelah pindah. Keluarga Wijoyo menyewa rumah kecil di pinggiran kota. Pabrik mebel itu, meski sudah saya tinggalkan sistem yang baik, tetap goyah karena Bu Sutinah kembali ikut campur tanpa mengerti angka. Bu Sutinah yang dulu begitu angkuh, kini harus menghitung setiap rupiah dengan tangannya sendiri. Dan ia baru tahu betapa sulitnya pekerjaan yang dulu ia remehkan. Wulan tidak bisa lagi berbelanja seperti dulu. Gaji fiktifnya hilang, sumber uangnya tertutup. Unggahan-unggahan mewahnya pun berhenti. Saya dengar ia sempat menghubungi saya beberapa kali, mencoba meminjam uang lagi. Saya tidak mengangkatnya. Dan Mas Haryo, saya dengar ia menyesal. Ia sempat mengirim pesan panjang, meminta maaf atas semua tahun yang ia habiskan dengan mendiamkan saya. Saya membaca pesan itu sekali, lalu saya hapus. Penyesalan yang datang terlambat hanyalah beban, bukan penebusan. Mereka sudah menerima konsekuensi dari perbuatan mereka sendiri. Sementara saya memulai babak baru. Dengan tabungan yang saya pertahankan, saya membuka kantor jasa audit dan konsultan keuangan kecil-kecilan. Tidak besar, hanya sebuah ruko sederhana 2 lantai. Dengan beberapa staf muda yang baru lulus kuliah. Saya ingat, hari pertama saya membuka pintu kantor itu, tangan saya gemetar. Bukan karena takut, tapi karena haru. Untuk pertama kalinya, papan nama di depan pintu bertuliskan nama saya sendiri. Bukan keluarga Wijoyo. Bukan siapa-siapa, hanya nama saya. Mbak Asih, yang akhirnya memilih ikut dengan saya setelah keluarga Wijoyo tidak lagi mampu menggajinya. Membantu saya menyiapkan kantor itu. Akhirnya Bu Anissa punya tempat sendiri, katanya sambil tersenyum. Saya ikut bahagia. Hari pembukaan, beberapa tetangga ruko datang memberi ucapan selamat. Pak Samin, pemilik warung di sebelah, membawakan nasi tumpeng kecil. Selamat ya, Bu. Semoga lancar usahanya, katanya ramah. Klien pertama saya datang dari rekomendasi Pak Tono. Lalu, klien kedua, ketiga, dan seterusnya. Tidak besar, hanya milik saya. Dibangun dari keahlian saya, kerja keras saya, dan luka-luka yang sudah saya sembuhkan. Ternyata di luar sana banyak perusahaan kecil yang butuh seseorang yang jujur menangani angka mereka. Pagi-pagi di kantor baru saya menyeduh kopi sendiri. Saya buka jendela. Udara terasa ringan. Suatu siang, seorang perempuan parubaya masuk ke kantor saya. Ia menatap saya cukup lama, lalu berkata pelan, "Mbak Anissa, saya membaca kisah Mbak yang sempat diceritakan teman saya. Karena melihat keberanian Mbak, saya jadi punya kekuatan untuk bicara pada keluarga saya. Terima kasih, ya." Mbak, saya tertegun. Satu kalimat itu membuat mata saya berkaca-kaca. Saya tidak pernah menyangka penderitaan saya suatu hari bisa menjadi pelita kecil bagi orang lain. Hidup memang aneh. Terkadang di tempat kita pernah meneteskan air mata, akan tumbuh sekuntum bunga. Saya tidak pernah membenci keluarga Wijoyo lagi. Membenci hanya akan mengikat saya pada masa lalu. Dan saya sudah memilih untuk melangkah maju. Tapi saya juga tidak akan pernah lupa bahwa kebaikan yang diberikan tanpa batas seringkali dianggap kelemahan. Dan kelemahan di mata orang serakah adalah undangan untuk menindas. Saya belajar bahwa menyayangi orang lain itu penting, tapi menyayangi diri sendiri, menjaga harga diri sendiri, jauh lebih penting. Cerita ini mengajarkan satu hal, kesabaran bukan berarti kelemahan. Jangan pernah mengira perempuan yang diam itu tidak punya kekuatan. Kadang, ia hanya sedang menunggu waktu yang tepat. Dan jangan pernah merendahkan orang yang justru memegang catatan tentang dirimu. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu, bertahan dalam pernikahan yang tidak menghargai mereka, demi sebuah kata yang mereka sebut keluarga. Kalau kamu salah satunya, ingatlah, harga dirimu tidak pernah punya nilai tukar.
Tidak ada angka yang sepadan dengannya. Ada juga banyak suami seperti Mas Haryo yang memilih diam saat istrinya dilukai. Mengira diam itu menjaga kedamaian. Padahal diam, mereka adalah pengkhianatan yang paling menyakitkan. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Sutina yang lupa bahwa menantu bukanlah pelayan, melainkan manusia yang punya hati dan harga diri. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan untuk bertahan atau untuk berdiri. Saya memilih berdiri dan saya tidak pernah menyesalinya. Kini, di kantor kecil saya, dikelilingi angka-angka yang jujur dan orang-orang yang menghargai saya. Saya akhirnya menemukan rumah saya. Sebuah rumah yang tidak dibangun dari tembok dan harta, tapi dari harga diri, ketenangan, dan keberanian untuk memulai kembali. Kalau kamu pernah berada di posisi yang sama, ceritakan kisahmu di kolom komentar. Mungkin keberanianmu akan menjadi pelita bagi orang lain juga. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Sertifikat rumah itu sudah berpindah nama. Hari ini, di ruang notaris yang dingin, ibu mertuaku tersenyum penuh kemenangan sambil menyodorkan map merah berisi surat warisan. Dia tidak tahu satu hal. Map yang dia pegang itu palsu dan map yang asli, yang akan menghancurkan seluruh rencananya, ada di tangan saya. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Tempat kita berbagi kisah-kisah kehidupan rumah tangga yang mungkin pernah kita dengar atau mungkin pernah kita alami sendiri. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya. Duduklah yang nyaman, karena hari ini saya akan menceritakan bagaimana sebuah rumah bisa mengubah seseorang yang dulu kupanggil ibu menjadi orang asing yang paling kejam. Nama saya Anindya. Usia saya 34 tahun. Saya bekerja sebagai staf legal di sebuah kantor notaris di kawasan Kuningan, Jakarta. Sudah hampir 10 tahun saya berkutat dengan akta, sertifikat, dan surat-surat hukum. Pekerjaan saya mengajarkan satu hal penting di dunia ini. Ucapan bisa diingkari, tetapi tanda tangan di atas kertas bermaterai tidak bisa berbohong. Saya menikah dengan Damar 9 tahun lalu. Damar, anak bungsu dari keluarga Pak Suharno. Lelaki yang sederhana, pekerja keras. Dan sayangnya, terlalu penurut pada ibunya. Kami tinggal di sebuah rumah 2 lantai di kawasan Bintaro. Rumah yang kami bangun pelan-pelan dari nol. Dari gaji kami berdua yang dikumpulkan rupiah demi rupiah. Ibu mertuaku bernama Bu Hartini. Usianya 62 tahun. Sejak hari pertama saya menjadi menantunya, saya tahu saya tidak pernah benar-benar diterima. Di matanya, saya hanyalah perempuan kantoran yang tidak tahu cara mengurus suami. Damar punya seorang kakak perempuan, namanya Mbak Rosa. Usianya 40 tahun. Dia tinggal tidak jauh dari rumah ibu mertua, di Bekasi. Mbak Rosa sudah bercerai dan punya 1 anak. Dialah yang paling sering membisikkan racun ke telinga ibunya. Setiap masalah kecil di keluarga ini, selalu ada jejak tangan Mbak Rosa di baliknya. Ada satu lagi, Pak Suharno, bapak mertuaku. Beliau lelaki tua yang baik, pendiam, dan sakit-sakitan. Beliaulah satu-satunya orang di keluarga itu yang pernah memandang saya seperti anak sendiri. Selama bertahun-tahun, saya bertahan. Saya kira kalau saya cukup sabar, cukup melayani, suatu hari mereka akan melihat ketulusan saya. Saya salah. Kesabaran di mata orang serakah hanya dibaca sebagai kelemahan. Saya ingat awal pernikahan kami. Damar dan saya menikah sederhana. Tidak ada pesta megah. Hanya akad nikah kecil di masjid dekat rumah. Kami memulai semuanya dari nol. Damar bekerja sebagai pegawai di sebuah perusahaan logistik dan saya di kantor notaris. Setiap bulan, kami menyisihkan gaji sedikit demi sedikit untuk membeli tanah, lalu membangun rumah Bintaro kami pelan-pelan dari awal.
Bu Hartini tidak pernah menyukai saya. Pada hari pernikahan saja, dia berkata pada tetangganya, cukup keras agar saya dengar, bahwa Damar seharusnya bisa mendapat istri dari keluarga yang lebih terpandang. Saya hanya tersenyum waktu itu. Saya pikir seiring waktu, dia akan luluh. Tapi waktu hanya menambah jarak. Setiap kali kami berkunjung, selalu ada saja yang salah dengan saya. Masakan saya kurang enak. Cara saya berpakaian terlalu kantoran. Saya dianggap tidak becus mengurus suami karena masih bekerja. Dan yang paling sering dan paling menyakitkan adalah soal anak. 9 tahun menikah, kami belum dikaruniai anak. Bukan karena kami tidak mau, kami sudah berusaha, sudah berobat ke berbagai dokter. Hasilnya selalu sama. Secara medis tidak ada masalah serius, hanya belum waktunya. Tapi bagi Bu Hartini dan Mbak Rosa, ketiadaan anak itu adalah senjata. Mereka menggunakannya untuk merendahkan saya setiap ada kesempatan. Perempuan yang tidak bisa memberi keturunan itu seperti pohon yang tidak berbuah, kata Bu Hartini suatu kali. Di depan banyak kerabat, saya hanya menunduk, menahan air mata. Damar memegang tangan saya di bawah meja, tapi dia tidak berani membela saya di depan ibunya. Itulah Damar, lelaki yang baik hati, tapi terlalu takut pada ibunya. Bertahun-tahun, dia membiarkan saya menanggung penghinaan demi penghinaan dengan alasan, sabar ya, Anin. Ibu memang begitu orangnya. Saya mencintai Damar, tapi kelemahannya itu perlahan menjadi luka tersendiri di hati saya. Meski begitu, saya tetap bertahan karena saya percaya pada satu hal, bahwa pada akhirnya kebaikan akan menemukan jalannya. Dan saya tidak ingin menjadi orang yang sama jahatnya dengan mereka. Semuanya bermula dari sebuah rumah tua di kawasan Cinere. Rumah itu dibeli Pak Suharno puluhan tahun lalu, ketika beliau masih bekerja. Sebuah rumah satu lantai dengan halaman luas. Tempat Damar dan kakaknya tumbuh besar. Tapi seiring waktu, ekonomi keluarga merosot. Pak Suharno pensiun dini karena jantungnya bermasalah. Tabungan habis untuk berobat. Rumah Cinere itu pelan-pelan rusak. Atapnya bocor, temboknya retak, dan tunggakan pajaknya menumpuk bertahun-tahun. Tahun lalu, kondisi Pak Suharno memburuk. Beliau harus rutin cuci darah 2 kali seminggu. Biayanya sangat besar. Bu Hartini panik. Mbak Rosa lebih panik lagi. Bukan karena ayahnya, tapi karena dia takut warisannya menyusut. Suatu malam, Damar pulang dengan wajah lelah. Dia duduk di tepi tempat tidur, lalu berkata pelan, Anin, ibu minta tolong. Rumah Cinere itu mau direnovasi dan diurus pajaknya. Tapi keluarga tidak punya uang. Saya menatapnya. Lalu, kita harus bagaimana? Mas, Damar menunduk. Ibu minta kita yang menalangi. Semua biayanya, renovasi, tunggakan, pajak, sama biaya berobat Bapak. Saya terdiam sejenak. Angka yang disebut Damar bukan angka kecil. Total semuanya hampir 800 juta rupiah. Itu seluruh tabungan kami. Tabungan yang kami siapkan untuk masa depan. Untuk anak yang sampai sekarang belum Tuhan titipkan pada kami. Saya berpikir keras malam itu. 800 juta bukan jumlah yang bisa kami kumpulkan lagi dengan mudah. Itu hasil 9 tahun kami berhemat. Tidak pernah liburan mewah. Tidak pernah membeli barang-barang mahal. Setiap rupiah dikumpulkan dengan keringat. Tapi saya melihat mata Damar. Saya tahu betapa dia menyayangi ayahnya. Dan saya juga menyayangi Pak Suharno. Beliau satu-satunya yang baik pada saya. Saya tidak mungkin membiarkan beliau menderita karena tidak ada biaya. Sementara kami punya kemampuan untuk menolong. Mas, kata saya pelan, kalau kita pakai semua tabungan ini, kita harus mulai dari nol lagi. Kamu siap? Damar menatap saya. Matanya penuh harap dan rasa bersalah. Aku tahu ini berat. Anin, tapi itu ayahku. Aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Baik, Mas, kata saya akhirnya. Kita bantu. Tapi saya minta satu hal. Semua harus jelas. Saya yang akan urus semua administrasinya. Setiap rupiah yang keluar harus tercatat. Damar mengangguk. Tentu. Terima kasih. Anin, aku berjanji. Keluargaku akan tahu pengorbananmu. Saya tersenyum getir.
Saya tidak butuh mereka tahu. Saya hanya butuh semuanya tercatat. Karena dalam pengalaman saya di dunia hukum, ucapan terima kasih bisa menguap. Tapi catatan akan bertahan. Saya tidak tahu malam itu bahwa keputusan kecil itu akan menjadi awal dari segalanya. Pekerjaan saya sebagai staf legal membuat saya terbiasa rapi soal dokumen. Saya buka rekening khusus untuk proyek rumah itu. Setiap transfer untuk tukang. Untuk material, untuk pajak, untuk rumah sakit. Semuanya saya catat. Saya simpan setiap kwitansi. Saya foto setiap bukti transfer. Bukan karena saya curiga, hanya kebiasaan profesi. Tapi kebiasaan itu kelak akan menyelamatkan hidup saya. Renovasi berjalan 3 bulan. Rumah tua Cinere itu kembali berdiri kokoh. Atapnya baru, temboknya dicat ulang, halamannya tertata. Tunggakan pajak belasan tahun lunas, dan Pak Suharno tetap menjalani cuci darahnya tanpa terputus. Semua dari kantong kami. Saya ingat betul di tengah proses renovasi itu. Saya bolak-balik ke rumah Cinere hampir setiap akhir pekan. Saya yang mengawasi tukang. Saya yang memilih material. Saya yang memastikan pembayaran tepat waktu. Damar sibuk bekerja, jadi sebagian besar urusan teknis ada di tangan saya. Saya melakukannya dengan senang hati, karena saya pikir inilah cara saya menunjukkan bahwa saya benar-benar bagian dari keluarga ini. Yang membuat saya heran selama proses itu, Bu Hartini dan Mbak Rosa tidak pernah sekalipun mengucapkan terima kasih. Mereka datang ke rumah Cinere, memeriksa hasil renovasi, seolah-olah itu hasil kerja mereka sendiri, lalu pergi. Seakan sudah seharusnya saya yang membayar semuanya. Suatu sore, saya tidak sengaja mendengar Mbak Rosa berbicara dengan ibunya di dapur. Suaranya pelan, tapi cukup jelas sampai ke telinga saya. Bu, rumah ini kan sudah bagus sekarang. Sayang kalau jatuh ke orang luar, kata Mbak Rosa. Maksudmu Anindya? Tanya Bu Hartini. Iya, dia kan menantu, bukan darah daging. Kalau sampai dia merasa berhak atas rumah ini gara-gara sudah keluar uang, repot kita. Bu, saya membeku di balik dinding. Jantung saya berdebar. Saya baru saja menghabiskan seluruh tabungan untuk keluarga ini, dan yang mereka pikirkan adalah bagaimana caranya agar saya tidak punya hak apapun. Malam itu saya tidak bisa tidur, tapi saya tidak mengatakan apa-apa pada Damar. Saya hanya diam dan mulai berpikir. Sebagai orang hukum, saya tahu satu hal. Selama ini saya menalangi uang tanpa dasar hukum yang jelas. Saya hanya percaya pada niat baik dan niat baik di pengadilan. Tidak berarti apa-apa tanpa kertas. Keesokan harinya, saya pergi menemui Pak Suharno. Saya membawakan beliau buah dan obat. Kami duduk berdua di teras rumah Cinere yang kini sudah rapi. Bapak, kata saya pelan, saya mau bicara soal rumah ini. Pak Suharno menatap saya dengan mata tuanya yang teduh. Bapak tahu, Nak. Bapak tahu, semua uang itu dari kamu dan Damar. Bapak malu. Bukan soal malu, Pakistan, jawab saya. Saya hanya ingin semuanya jelas, demi kebaikan semua orang. Beliau mengangguk pelan. Lalu beliau berkata sesuatu yang membuat dada saya hangat sekaligus berat. Anin, Bapak sudah tua. Bapak tidak akan lama lagi. Bapak mau rumah ini jadi milik kamu dan Damar. Kalian yang menyelamatkannya, bukan yang lain. Saya menggenggam tangan beliau. Pakistan, kalau Bapak benar-benar mau begitu, kita harus buat surat yang sah. Bukan sekedar ucapan. Dan disitulah sebuah rencana yang tidak pernah saya rencanakan mulai terbentuk. Saya tidak ingin mengambil apapun secara diam-diam. Itu bukan cara saya. Maka saya mengusulkan pada Pak Suharno untuk membuat akta hibah resmi, sebuah dokumen sah di hadapan notaris, di mana beliau menghibahkan rumah Cinere kepada Damar, anaknya sendiri. Bukan kepada saya, kepada Damar. Kenapa bukan ke kamu, Nak? Tanya beliau. Karena saya menantu. Pakistan, jawab saya tersenyum. Secara hukum, lebih bersih kalau lewat Damar. Yang penting, rumah ini aman di tangan orang yang menyelamatkannya. Pak Suharno setuju.
Kami sepakat untuk mengurusnya diam-diam, supaya tidak menimbulkan keributan dengan Bu Hartini dan Mbak Rosa sebelum waktunya. Saya mengurus semuanya lewat kantor tempat saya bekerja. Notaris senior di kantor saya, Pak Wibowo, adalah orang yang sangat saya hormati. Beliau memeriksa semua dokumen dengan teliti. Bukti pembayaran renovasi, bukti pelunasan pajak, bukti biaya pengobatan, semuanya lengkap. Semuanya atas nama saya dan Damar. Anindya, kata Pak Wibowo, kamu ini rapi sekali. Kalau sampai ada sengketa, Posisi kamu sangat kuat. Semua jejak uang ini tidak bisa dibantah siapapun. Saya tersenyum kecil. Saya tidak berharap ada sengketa. Pakistan. Saya hanya ingin bapak mertua saya tenang di hari tuanya. Dan suami saya tidak kehilangan hatnya. Pak Wibowo menatap saya dengan tatapan menghargai. Kamu tahu, Anin, dalam pekerjaan kita sering melihat keluarga hancur karena harta. Saudara bertengkar. Anak menggugat orang tua. Semua demi sebidang tanah. Yang membuat saya tenang adalah masih ada orang sepertimu yang mengurus semua ini bukan untuk merampas, tapi untuk melindungi. Kata-kata beliau menguatkan saya. Saya mengurus akta hibah itu dengan hati-hati, memastikan setiap detail sesuai hukum. Sebelum akta ditandatangani, saya menemui Pak Suharno sekali lagi. Saya membacakan seluruh isi akta itu untuk beliau, kata per kata, supaya beliau benar-benar paham apa yang akan ditandatanganinya. Beliau mendengarkan dengan saksama, lalu mengangguk. Bapak paham. Nah, katanya, Bapak tahu apa yang Bapak lakukan. Ini keinginan Bapak. Rumah itu untuk kalian, bukan untuk yang lain. Kalau nanti ibumu dan Rosa marah, biar Bapak yang tanggung. Bapak sudah capek melihat mereka serakah. Saya menggenggam tangan beliau. Tangan tua yang dingin itu membalas genggaman saya dengan lemah, tapi penuh kepercayaan. Akta hibah itu ditandatangani Pak Suharno pada suatu pagi yang cerah. Beliau menandatanganinya dengan tangan yang gemetar, tapi matanya jelas dan sadar. Ada 2 saksi, ada notaris resmi, ada materai. Semuanya sah, hitam di atas putih. Salinan aslinya saya simpan di brankas kantor. Saya pikir dengan itu semuanya sudah aman. Saya tidak tahu, badai yang sesungguhnya baru akan datang. 3 bulan setelah akta itu ditandatangani, Pak Suharno meninggal dunia. Beliau pergi dengan tenang dalam tidurnya di rumah Cinere yang sudah kami perbaiki. Saya menangis di pemakaman, bukan tangisan basa-basi. Saya kehilangan satu-satunya orang di keluarga itu yang benar-benar menganggap saya keluarga. Tapi belum kering air mata di pipi saya. Belum genap 7 hari beliau dikebumikan. Sifat asli mereka mulai terlihat. Malam ke-7 setelah tahlilan, Mbak Rosa mengumpulkan keluarga di ruang tamu rumah Cinere. Dia berdiri di tengah ruangan, seolah dialah kepala keluarga sekarang. Sekarang Bapak sudah tidak ada, kata Mbak Rosa. Kita harus bicara soal warisan, rumah ini, dan semua harta Bapak. Saya duduk di samping Damar. Diameter. Damar tampak tidak nyaman. Mbak, ini belum saatnya, kata Damar pelan. Bapak baru saja pergi, justru harus dibicarakan sekarang, sebelum ada yang macam-macam, sahut Mbak Rosa. Matanya melirik tajam ke arah saya. Rumah ini milik Bapak. Sekarang, Bapak meninggal, otomatis jadi milik ahli waris. Aku dan kamu, Damar, bukan istrimu. Saya merasakan sesuatu yang panas naik di dada saya, tapi saya tetap diam. Saya ingin tahu sampai mana mereka akan melangkah. Bu Hartini akhirnya bicara, suaranya dingin. Rosa benar, rumah ini akan dijual. Hasilnya dibagi 2 untuk Rosa dan Damar. Anindya tidak ada urusan. Damar terkejut. Dijual. Ibu, kita baru saja merenovasi rumah ini. Anin yang membayar semuanya, hampir 800 juta. Bu Hartini menatap anaknya dengan tatapan tajam. Itu kewajiban kalian sebagai anak. Jangan diungkit-ungkit. Lagi pula, mana buktinya kalau istrimu yang bayar? Bisa saja dia mengarang. Saya hampir tidak percaya dengan apa yang saya dengar. Perempuan yang rumahnya saya selamatkan. Suami yang nyawanya saya perpanjang dengan biaya cuci darah. Sekarang menuduh saya mengarang. Tapi
saya tetap diam karena saya tahu sesuatu yang mereka tidak tahu. Malam itu di kamar, Damar memeluk saya. Anin, maafkan Ibu dan Mbak Rosa. Aku akan bicara baik-baik dengan mereka. Saya mengelus punggungnya. Tidak apa-apa, Mas. Bicara saja, tapi tolong satu hal. Apapun yang terjadi, jangan tanda tangani surat apapun sebelum kamu tunjukkan ke saya dulu. Berjanjilah. Damar mengangguk. Meski dia tidak mengerti kenapa saya berkata begitu. Hari-hari berikutnya menjadi neraka kecil. Mbak Rosa datang ke rumah Bintaro kami hampir setiap hari. Dia membawa-bawa map, kertas, dan mulut yang tidak pernah berhenti menghina. Kamu itu cuma menumpang di keluarga ini. Anin, katanya suatu hari. 9 tahun menikah. Anak saja tidak punya. Untung Damar masih mau mempertahankan kamu. Kata-kata itu menusuk. Soal anak adalah luka terdalam saya. Mereka tahu itu, dan mereka sengaja menusuk di tempat yang paling sakit. Tapi saya menelan air mata saya. Saya tahu, menangis di depan mereka hanya akan membuat mereka senang, yang membuat saya semakin waspada. Suatu sore, saya melihat Mbak Rosa keluar dari sebuah kantor notaris kecil di pinggiran kota. Notaris yang reputasinya tidak baik. Saya tahu kantor itu. Karena dunia notaris di Jakarta tidak sebesar yang orang kira. Notaris itu dikenal mau menerima pekerjaan yang gelap, asal bayarannya besar. Naluri saya berkata, mereka sedang menyiapkan sesuatu yang curang. Saya tidak salah. Seminggu kemudian, Mbak Rosa datang membawa sebuah map merah. Dia melemparkannya ke meja di hadapan Damar dan saya. Ini surat warisan dari Bapak, kata Mbak Rosa dengan senyum penuh kemenangan. Bapak sudah membuat surat sebelum meninggal. Isinya, rumah Cinere dibagi. Tapi karena Damar sudah punya rumah sendiri di Bintaro, bagian Damar lebih kecil. Aku yang dapat rumah Cinere. Damar cukup dapat uang sedikit. Saya membuka map itu dengan tenang. Saya membaca setiap barisnya. Dan saya tahu, dalam sekali baca, bahwa surat itu palsu. Tanda tangan Pak Soeharno di situ terlalu rapi. Beliau di akhir hayatnya, tangannya gemetar. Tanda tangannya berantakan. Yang di surat ini halus, seperti ditiru dengan hati-hati. Tanggalnya pun janggal. Surat ini bertanggal seminggu sebelum beliau meninggal. Padahal di minggu itu beliau sudah sangat lemah, hampir tidak bisa memegang sendok. Tapi saya tidak menunjukkan apapun di wajah saya. Saya hanya menutup map itu, lalu berkata pelan, "Surat yang menarik, Mbak. Jadi kamu mengerti, kan?" Sahut Mbak Rosa. "Rumah Cinere milikku. Kalian sebaiknya tahu diri." Damar mengepalkan tangannya. "Mbak, ini tidak benar. Bapak tidak pernah bilang apa-apa soal surat ini. Hitam di atas putih." "Damar," kata Mbak Rosa, "ucapanmu tidak ada artinya. Yang ada di kertas, itu yang berlaku." Saya hampir tersenyum mendengarnya. Karena kalimat itu, kalimat yang dia ucapkan dengan sombong, adalah kalimat yang akan menjatuhkan dirinya sendiri. Tapi mereka tidak berhenti di surat itu. Mereka mulai bergerak lebih jauh. Dan setiap langkah mereka membuat saya semakin yakin pada satu hal. Mereka pikir saya tidak akan melawan. 3 hari kemudian, kami mendapat kabar bahwa kunci rumah Cinere sudah diganti. Mbak Rosa memasang gembok baru di pagar dan menyuruh penjaga agar tidak mengizinkan Damar masuk. Rumah yang kami selamatkan dengan seluruh tabungan kami kini terkunci di hadapan pemilik aslinya. Damar berdiri di depan pagar rumah Cinere, menatap gembok itu dengan tangan gemetar. "Ini rumah keluargaku, Anin. Aku tumbuh besar di sini, dan sekarang aku dilarang masuk." Saya menggenggam tangannya. "Tenang, Mas. Biarkan mereka merasa menang dulu. Orang yang merasa menang biasanya jadi ceroboh." Seminggu berikutnya, saya mendengar kabar yang lebih mengejutkan. Mbak Rosa sudah memasang iklan. Dia menjual rumah Cinere. Dia menempel papan dijual di pagar dan mulai membawa calon pembeli melihat-lihat. Padahal rumah itu sama sekali bukan miliknya. Saya pergi diam-diam ke rumah Cinere, menyamar sebagai calon pembeli lewat seorang teman. Teman saya menemui Mbak Rosa, berpura-pura tertarik membeli. Mbak Rosa dengan percaya diri menunjukkan surat warisan palsunya
sebagai bukti kepemilikan. Dia bahkan menyebut harga 1,5 miliar rupiah. Teman saya merekam semua percakapan itu tanpa Mbak Rosa sadari. Dia baru saja menambah satu bukti lagi yang memberatkan dirinya sendiri. Dia menggunakan dokumen palsu untuk menipu calon pembeli. Saya menyimpan rekaman itu dengan rapi, bersama bukti-bukti lainnya. Lalu datang insiden yang paling menyakitkan. Suatu pagi, Mbak Rosa muncul di kantor tempat saya bekerja. Dia membuat keributan di lobi, di depan rekan-rekan kerja saya. Dia berteriak bahwa saya seorang menantu serakah yang memanfaatkan ilmu hukum untuk merampas warisan keluarga suami. Lihat perempuan ini, teriaknya di depan banyak orang. Dia kelihatan baik, padahal dia perampok harta keluarga. Dia memanfaatkan jabatannya untuk menipu mertuanya sendiri. Saya berdiri di tengah lobi, ditatap oleh semua rekan kerja saya. Wajah saya panas, bukan karena malu pada tuduhannya, tapi karena seseorang sengaja menginjak harga diri saya di tempat yang paling saya hormati. Pak Wibowo, atasan saya, keluar dari ruangannya. Beliau melihat semuanya, tapi beliau tidak berkata apa-apa. Beliau hanya menatap saya dan mengangguk pelan. Sebuah anggukan yang berarti dia percaya pada saya. Setelah Mbak Rosa pergi, Pak Wibowo memanggil saya ke ruangannya. "Anindya," katanya, "saya tahu kamu. 9 tahun kamu bekerja di sini. Tidak pernah sekalipun kamu berbuat curang. Apapun masalahmu, selesaikan dengan benar, dengan hukum, bukan dengan emosi. Dan kalau kamu butuh saksi yang netral, saya ada." Kata-kata beliau memberi saya kekuatan. Saya tahu saya tidak sendirian. Suatu sore, ketika saya sedang sendirian di rumah Bintaro, Mbak Rosa datang tanpa diundang. Dia menggedor pintu, lalu masuk dengan kasar begitu saya membukanya. Dia berjalan keliling rumah kami, memandangi setiap sudut dengan tatapan merendahkan. "Rumah kalian lumayan juga," katanya sinis. "Tapi ingat, Anin, kalau urusan rumah Cinere selesai dan kalian kalah, rumah ini juga bisa jadi sasaran berikutnya. Aku tahu suamiku punya andil membangun rumah ini. Hak waris itu luas. Anin, jangan kira kamu aman." Saya menatapnya dengan tenang. "Mbak Rosa, rumah ini sepenuhnya atas nama saya dan Damar. Setiap batu batanya ada buktinya. Kalau Mbak mau mencoba, silahkan. Tapi saya sarankan, jangan. Karena setiap kali Mbak melangkah, Mbak hanya menambah bukti untuk diri Mbak sendiri." Mbak Rosa tampak terkejut dengan ketenangan saya. Dia tidak terbiasa menghadapi orang yang tidak gentar. Akhirnya dia pergi sambil membanting pintu. Tapi saya tahu, di balik kepergiannya, ada keraguan yang mulai tumbuh. Malam itu, saya duduk sendirian di ruang tamu, memandangi foto Pak Suharno yang saya pajang di rak. Beliau tersenyum di foto itu. Senyum yang teduh. Senyum yang sama ketika beliau menggenggam tangan saya dan berkata bahwa rumah itu untuk kami. "Pakistan," bisik saya pelan. "Tenang saja. Anin akan menjaga apa yang Bapak titipkan. Tidak akan Anin biarkan jerih payah Bapak diinjak orang-orang serakah itu." Air mata saya jatuh. Bukan air mata kelemahan, tapi air mata seorang yang berjanji. Belum cukup sampai di situ. Bu Hartini memainkan kartu terakhirnya. Suatu malam, Damar mendapat telepon. Katanya, ibunya masuk rumah sakit. Jantungnya kambuh. Kondisinya kritis. Damar panik dan langsung berangkat. Saya ikut menemaninya. Sesampai di rumah sakit, kami menemukan Bu Hartini berbaring di ranjang, tampak lemah. Tapi sebagai orang yang sering mengurus pasien lewat biaya pengobatan Pak Suharno, saya tahu seperti apa orang yang benar-benar sakit. Bu Hartini hanya berpura-pura. Tensinya normal. Tidak ada alat bantu apapun di tubuhnya. Di sebelahnya, Mbak Rosa sudah menyiapkan sebuah surat. "Damar," kata Mbak Rosa sambil menyodorkan kertas itu. "Ibu mungkin tidak akan bertahan lama. Sebelum terlambat, tanda tangani surat ini. Surat persetujuan bahwa rumah Cinere menjadi milikku. Dan kamu melepaskan semua hak. Buat hati ibu tenang." Damar memegang pena. Tangannya bergetar. Naluri seorang anak yang mencintai ibunya hampir membuatnya menyerah. Tapi dia teringat janjinya pada saya. Dia menoleh ke arah saya, dan saya menggeleng pelan. Damar meletakkan pena itu.
Tidak. Mbak, katanya, aku tidak akan menandatangani apapun malam ini. Kalau ibu memang sakit, biar ibu sembuh dulu. Kita urus surat-surat nanti di tempat yang resmi. Mbak Rosa marah besar. Dan ajaibnya, begitu surat itu tidak ditandatangani, penyakit kritis, Bu Hartini sembuh dengan cepat. Keesokan harinya, dia sudah bisa pulang. Malam itu, Damar marah besar untuk pertama kalinya. Anin, mereka memalsukan surat. Aku yakin. Kita lawan. Amin. Kita laporkan. Saya menggeleng pelan. Belum. Mas, belum saatnya. Kenapa? Mereka mencuri hak kita. Saya memegang wajahnya. Mas, dengar saya. Kalau kita lawan sekarang dengan emosi, kita akan kalah. Mereka akan bilang, kita yang serakah. Kita harus menunggu mereka melangkah sampai ke ujung. Sampai mereka tidak bisa mundur lagi. Baru kita gerak. Damar menatap saya. Bingung. Apa yang sebenarnya kamu rencanakan, Anin? Saya hanya tersenyum. Percaya saja pada saya. Aku orang hukum. Mas, aku tahu cara mereka. Dan aku tahu cara mengalahkan mereka. Dengan cara mereka sendiri. Tapi malam itu, Damar tidak tahu bahwa di berangkas kantor saya sudah tersimpan sebuah dokumen yang akan membuat seluruh map merah Mbak Rosa menjadi tidak berarti. Tekanan terus meningkat. Bu Hartini mulai menyebarkan cerita ke seluruh kerabat bahwa saya, menantu yang durhaka, mencoba merebut rumah keluarga. Di setiap acara keluarga, saya disambut tatapan dingin. Bisik-bisik. Tudingan tanpa suara. Puncaknya terjadi di acara 40 hari Pak Soeharno. Di depan seluruh keluarga besar, Mbak Rosa berdiri dan menunjuk wajah saya. Inilah perempuan yang ingin merampas rumah peninggalan Bapak, katanya lantang. Sudah jelas Bapak mewariskan rumah itu padaku lewat surat. Tapi dia, dengan ilmu hukumnya, mau memutarbalikkan semuanya. Semua mata tertuju pada saya. Bu Hartini menangis dramatis, memeluk Mbak Rosa. Seolah-olah merekalah korbannya. Saya berdiri perlahan. Ruangan hening. Mereka menunggu saya membela diri, marah, atau menangis. Tapi saya tidak melakukan satupun dari itu. Baiklah, kata saya, tenang. Kalau memang ada surat warisan yang sah dari Bapak, mari kita selesaikan secara hukum. Saya usulkan, minggu depan kita semua berkumpul di kantor notaris. Bawa surat warisan kalian. Di sana, di hadapan notaris resmi dan saksi, kita buktikan siapa yang berhak atas rumah ini. Bagaimana? Mbak Rosa tampak ragu sesaat, tapi kesombongannya menang. Baik, kita buktikan. Dan setelah itu, kau dan suamiku harus angkat kaki dari kehidupan kami. Saya tersenyum dalam hati. Mereka baru saja berjalan masuk ke dalam ruangan yang pintunya akan saya kunci dari dalam. Hari-hari menjelang pertemuan di notaris itu adalah hari-hari yang berat. Tekanan datang dari segala arah. Saudara-saudara Damar yang lain, paman, dan bibinya mulai menelpon Damar satu persatu. Mereka semua sudah diracuni cerita versi Mbak Rosa. Mereka menuduh saya merusak keluarga, memecah belah, dan menggunakan ilmu hukum untuk kejahatan. Damar mulai goyah. Suatu malam, dia duduk di tepi tempat tidur dengan kepala tertunduk. Anin, semua orang menyalahkan kita, katanya pelan. Bahkan Paman Hadi yang dulu baik pada kita, sekarang tidak mau mengangkat teleponku. Mungkin kita lepaskan saja rumah itu. Anin, demi kedamaian. Saya menatapnya. Untuk pertama kalinya, saya merasa marah pada suami saya sendiri. Tapi saya menahannya. Mas, kata saya pelan. Kalau kita lepaskan sekarang, kita bukan cuma kehilangan rumah. Kita kehilangan 800 juta tabungan kita, masa depan kita, dan harga diri kita. Dan yang lebih buruk, kita membiarkan kejahatan menang. Apakah itu kedamaian yang kamu mau? Kedamaian di atas penindasan. Damar terdiam. Air matanya jatuh. Aku hanya lelah. Anin, aku lelah berada di tengah-tengah. Saya memeluknya. Aku tahu. Mas, aku tahu, tapi percayalah. Ini yang terakhir. Setelah pertemuan itu, semuanya
akan selesai untuk selamanya. Kamu hanya perlu percaya padaku satu kali lagi. Bisa? Damar mengangguk lemah di pelukan saya. Malam itu, saya tahu. Beban terberat bukanlah melawan mertua dan ipar. Beban terberat adalah menjaga agar suami saya tidak runtuh sebelum semuanya berakhir. Sementara itu, Saya menggunakan keahlian saya. Saya mengumpulkan semua bukti. Saya meminta salinan resmi rekam medis Pak Suharno dari rumah sakit yang menunjukkan kondisi beliau di hari-hari terakhir. Saya menyiapkan analisis perbandingan tanda tangan. Saya menyusun semua bukti transfer secara kronologis. Saya bahkan menyiapkan rekaman Mbak Rosa yang mencoba menjual rumah. Semuanya saya susun rapi dalam satu map biru. Seperti saya menyiapkan berkas perkara untuk pengadilan. Saya juga meminta Pak Wibowo untuk menjadi notaris yang memimpin pertemuan itu. Beliau setuju. Saya akan memastikan semuanya berjalan sesuai hukum. Anin, katanya. Kebenaran tidak butuh diperjuangkan dengan teriakan. Cukup dengan bukti. Malam sebelum pertemuan, saya tidak tidur. Bukan karena takut, tapi karena saya tahu esok hari, semua yang saya pendam selama bertahun-tahun, semua penghinaan, semua air mata akan terbayar. Bukan dengan dendam, tapi dengan keadilan. Tapi sebelum hari itu tiba, ada satu hal terakhir yang harus saya pastikan. Dan malam itu, saya membuka brankas, mengeluarkan map biru, dan memeriksa setiap lembar untuk yang kesekian kalinya. Saya menutup brankas itu pelan-pelan. Di luar jendela, langit Jakarta gelap, tapi di dalam dada saya ada ketenangan yang aneh. Ketenangan seseorang yang tahu bahwa semua kepingan sudah berada di tempatnya. Esok hari, kebenaran akan berbicara. Dan kali ini, tidak ada surat palsu, tidak ada teriakan, tidak ada air mata buaya yang bisa menutupinya. Hari yang ditentukan tiba. Ruang rapat di kantor notaris Pak Wibowo sudah tertata rapi. Meja kayu panjang, kursi-kursi berderet. Di satu sisi duduk Bu Hartini, Mbak Rosa, dan seorang lelaki berjas yang ternyata notaris kecil pinggiran kota itu, yang mereka bawa sebagai pendukung. Di sisi lain, saya dan Damar. Pak Wibowo memimpin pertemuan sebagai notaris resmi yang netral. Beliau orang yang sangat dihormati di dunia hukum Jakarta. Kehadirannya saja sudah membuat suasana terasa berat. Mbak Rosa membuka map merahnya dengan percaya diri. Ini surat warisan dari almarhum ayah saya, Pak Suharno, katanya. Isinya jelas. Rumah Cinere diwariskan kepada saya. Saya minta semua hak saya diakui hari ini. Pak Wibowo menerima surat itu, membacanya pelan, lalu meletakkannya di meja. Wajahnya datar. Bu Hartini, Mbak Rosa, kata Pak Wibowo. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin bertanya, apakah kalian yakin surat ini asli dan kalian siap mempertanggungjawabkannya secara hukum? Tentu saja yakin, sahut Mbak Rosa cepat. Itu surat asli, ditandatangani Bapak sendiri, hitam di atas putih, tambah Bu Hartini dengan dagu terangkat. Tidak ada yang bisa membantah. Pak Wibowo mengangguk pelan. Lalu beliau menoleh ke arah saya. Bu Anindya, silakan. Saya membuka map biru saya. Tenang, tanpa terburu-buru. Saya keluarkan lembar demi lembar, dan saya susun di atas meja menghadap mereka. Mbak Rosa, Bu Hartini, kata saya dengan suara yang tenang dan jelas. Sebelum kita bicara soal surat warisan, saya ingin menunjukkan beberapa hal. Yang pertama, ini adalah akta hibah resmi. Ditandatangani Bapak Suharno hampir setahun lalu di hadapan notaris. Dengan 2 orang saksi. Isinya, Bapak menghibahkan rumah Cinere kepada Damar. Akta ini sah, terdaftar, dan tidak bisa dibantah. Wajah Mbak Rosa mulai berubah. Itu pasti palsu. Kamu yang membuatnya. Sabar, Mbak. Masih ada lagi, kata saya. Saya keluarkan tumpukan kertas berikutnya. Ini bukti transfer renovasi rumah Cinere. Total 320 juta rupiah. Ini bukti pelunasan tunggakan pajak rumah selama 15 tahun. 110 juta rupiah. Dan ini bukti pembayaran seluruh biaya cuci darah dan pengobatan Bapak selama setahun terakhir.
370 juta rupiah. Semua atas nama saya dan Damar. Semua tercatat, lengkap dengan tanggal dan kwitansi. Ruangan menjadi sunyi. Damar menatap saya. Matanya berkaca-kaca. Dia baru benar-benar menyadari betapa rapinya saya menyimpan semuanya. Mbak Rosa mencoba melawan. Itu kan kewajiban kalian sebagai anak dan menantu. Tidak ada hubungannya dengan kepemilikan rumah. Betul, Mbak, jawab saya tenang. Membantu orang tua memang kewajiban, tapi menjual rumah yang bukan milikmu dengan surat palsu, itu kejahatan. Dan itu yang akan kita bicarakan sekarang. Saya mengeluarkan ponsel saya. Mbak Rosa, 2 minggu lalu, kamu menawarkan rumah Cinere kepada seorang calon pembeli seharga 1,5 miliar rupiah. Kamu menunjukkan surat warisan ini sebagai bukti kepemilikan. Saya punya rekamannya. Saya memutar rekaman itu. Suara Mbak Rosa terdengar jelas, menyebut harga, menjanjikan surat-surat lengkap. Wajah Mbak Rosa berubah pucat seketika. Bu Hartini menoleh ke arah anaknya dengan tatapan kaget. Rupanya, bahkan ibunya tidak tahu bahwa Rosa sudah mencoba menjual rumah itu diam-diam. Rosa, kamu mau menjual rumah itu tanpa bilang ibu? Tanya Bu Hartini dengan suara gemetar. Mbak Rosa tidak menjawab. Untuk pertama kalinya, retak muncul di antara 2 orang yang selama ini bersekongkol. Tapi saya belum selesai. Sekarang, soal surat warisan kalian, kata saya. Saya mengambil map merah Mbak Rosa, lalu meletakkannya bersebelahan dengan satu dokumen lain dari map saya. Mbak Rosa, surat kalian bertanggal 7 hari sebelum Bapak meninggal. Tapi saya punya rekam medis resmi dari rumah sakit. Di tanggal yang sama, Bapak sedang dalam kondisi koma ringan di ruang ICU. Beliau tidak sadar selama 3 hari. Tidak mungkin beliau menandatangani surat apapun. Wajah Mbak Rosa memucat. Bu Hartini mulai gemetar. Dan ini, saya melanjutkan. Mengeluarkan 1 lembar terakhir. Ini hasil perbandingan tanda tangan. Tanda tangan di surat kalian dibandingkan dengan tanda tangan asli Bapak di akta hibah yang sah. Berbeda jauh. Saya bekerja di dunia hukum. Mbak, saya tahu seperti apa tanda tangan yang dipalsukan. Notaris kecil yang mereka bawa mulai berkeringat. Dia menggeser kursinya menjauh dari Mbak Rosa, seakan ingin lepas tangan. Pak Wibowo mengambil surat warisan merah itu, memeriksanya sekali lagi dengan kacamatanya, lalu meletakkannya dengan wajah serius. Mbak Rosa, katanya dengan suara berat, memalsukan surat warisan dan tanda tangan orang yang sudah meninggal adalah tindak pidana. Pemalsuan dokumen, pasal 263 KUHP. Ancamannya penjara, dan notaris yang membantu pembuatan dokumen palsu bisa kehilangan izinnya. Bahkan diproses pidana. Notaris kecil itu langsung berdiri. Saya tidak tahu apa-apa. Saya hanya diminta membuat draft. Saya tidak tahu itu palsu, katanya panik. Lalu hampir berlari keluar ruangan. Mbak Rosa terduduk. Wajahnya yang tadi penuh kesombongan, kini pucat pasi. Anin, aku. Kita kan keluarga. Saya menatapnya. Untuk pertama kalinya, saya membiarkan diri saya berbicara dengan sedikit perasaan yang selama ini saya tahan. Keluarga, Mbak, kata saya pelan. Saya yang membayar nyawa Bapak diperpanjang. Saya yang menyelamatkan rumah ini. Dan saya pula yang kalian tuding sebagai perampas, sebagai menantu durhaka, di depan seluruh keluarga besar. Kalian menyebut saya orang luar. Sekarang, biar saya jadi orang luar yang kalian mau. Saya berdiri. Rumah Cineresa milik Damar lewat akta hibah. Itu tidak bisa diganggu-gugat. Tapi saya tidak akan menuntut kalian secara pidana atas pemalsuan surat ini. Bukan karena saya takut, tapi karena saya menghormati Bapak yang sampai akhir hayatnya menyayangi saya. Beliau pasti tidak ingin anak dan istrinya masuk penjara. Bu Hartini menangis. Tapi kali ini bukan tangisan dramatis. Ini tangisan orang yang baru sadar bahwa semua rencananya telah hancur dan bahwa orang yang dia hina selama bertahun-tahun ternyata adalah satu-satunya orang yang berlaku adil padanya. Tapi ada syaratnya, kata saya. Surat warisan palsu ini
akan saya simpan sebagai jaminan selama kalian tidak pernah lagi mengganggu kehidupan saya dan Damar. Surat ini akan tetap di berangkas saya. Tapi kalau kalian berani menyentuh kami lagi, satu kali saja, saya akan bawa ini ke kantor polisi. Mengerti? Tidak ada yang menjawab, hanya keheningan. Dan isak tangis yang tertahan. Pak Wibowo menutup pertemuan itu. Kasus ini selesai secara kekeluargaan. Akta hibah sah berlaku. Rumah Cinere milik Damar. Saya harap tidak ada lagi yang mencoba bermain dengan dokumen palsu di hadapan saya. Kami pulang dalam diam. Di dalam mobil, Damar menggenggam tangan saya erat. Air matanya jatuh. "Anin, maafkan aku," katanya parau. "Selama ini aku terlalu lemah. Aku membiarkan ibu dan kakakku memperlakukanmu seperti itu. Kamu menanggung semuanya sendirian, dan kamu tetap melindungi mereka, bahkan setelah semua yang mereka lakukan." Saya tersenyum, mengusap air matanya. "Bukan aku melindungi mereka, Mas. Aku melindungi kita. Aku tidak mau kita memulai hidup baru dengan dendam. Dendam itu beban. Mas, aku mau kita berjalan ringan." Beberapa bulan setelah hari itu, hidup kami berubah. Mbak Rosa pindah keluar kota, malu menghadapi keluarga besar yang akhirnya tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bu Hartini menjadi pendiam. Suatu hari, dia datang ke rumah Bintaro kami, tanpa kemarahan, tanpa kesombongan. Dia hanya berdiri di depan pintu, dengan mata yang sembab. "Anindya," katanya pelan. Ibu minta maaf. Selama ini ibu salah menilaimu. Ibu kira kamu mengincar harta kami. Ternyata kamulah satu-satunya yang benar-benar menjaga keluarga ini. Saya menatapnya lama. Lalu saya mempersilakannya masuk. Saya buatkan teh hangat. Kami tidak berpelukan, tidak menangis bersama seperti di sinetron. Tapi ada sesuatu yang cair di antara kami hari itu. Sebuah awal yang baru, meski terlambat. Rumah Cinere akhirnya kami renovasi sekali lagi. Dan kami jadikan rumah singgah untuk Bu Hartini di hari tuanya. Bukan karena kami harus, tapi karena begitulah Pak Soeharno menginginkannya. Beliau ingin keluarganya utuh, bukan hancur karena harta. Dan tentang surat warisan palsu itu, saya menepati janji saya. Surat itu tetap di berangkas. Tidak pernah saya gunakan untuk menyakiti siapapun. Ia hanya menjadi pengingat bahwa terkadang senjata terkuat bukanlah yang kita gunakan, tapi yang kita pilih untuk tidak gunakan. Saya sering memikirkan, kenapa Pak Soeharno di hari-hari terakhirnya memilih untuk mempercayakan rumah itu pada kami, bukan pada anak dan istrinya sendiri. Mungkin karena beliau melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain, bahwa kasih sayang sejati tidak diukur dari hubungan darah, tapi dari ketulusan tindakan. Saya bukan darah dagingnya, tapi sayalah yang menjaga napasnya tetap ada selama setahun terakhir. Dan beliau tahu itu. Sahabat, cerita ini mengajarkan kita sesuatu. Jangan pernah meremehkan orang yang diam. Diamnya seseorang bukan berarti dia bodoh atau lemah. Kadang, orang yang paling tenang adalah orang yang paling memahami permainan. Dan jangan pernah menukar ketulusan seseorang dengan kelicikan. Karena pada akhirnya, kebenaran selalu punya cara untuk berbicara. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti Anindya. Perempuan yang memberikan segalanya untuk keluarga suaminya, lalu dituduh sebagai pengincar harta, yang kesabarannya dibaca sebagai kelemahan, dan ketulusannya dibalas dengan penghinaan. Jika kamu salah satunya, ingatlah, harga dirimu tidak ditentukan oleh bagaimana orang lain memperlakukanmu, tapi oleh bagaimana kamu memperlakukan dirimu sendiri. Ada juga banyak suami seperti Damar, lelaki baik yang terlalu lemah di hadapan keluarganya, sampai membiarkan istrinya terluka. Semoga mereka belajar bahwa melindungi istri bukanlah pengkhianatan pada orang tua, melainkan tanda bahwa mereka benar-benar seorang lelaki. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Hartini yang dibutakan oleh rasa takut dan keserakahan sampai tidak bisa melihat siapa yang sebenarnya tulus di sisi mereka. Semoga penyesalan mereka tidak datang terlambat, seperti yang nyaris terjadi pada Bu Hartini. Dalam hidup,
kita selalu punya pilihan. Pilihan untuk membalas dengan kebencian atau menutup luka dengan kebijaksanaan. Anindya memilih yang kedua. Dan karena itu, Dia tidak hanya menang. dia merdeka. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hatimu, ceritakan kisahmu sendiri di kolom komentar. Siapa tahu ada seseorang di luar sana yang sedang membutuhkan kekuatan dari ceritamu. Jangan lupa jaga ketulusanmu. Tapi jangan pernah lupakan harga dirimu. Sampai jumpa di cerita berikutnya.